Yang pertama apa, Bu? Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, itu udah pasti marfu'at. Kemudian apa lagi? Bu Intan dan Bu Eka, isem ka, isem kana, Iskan, khobaru apa lagi? Khobaru baru ini. in, inna, terus apa lagi? Apa Naibul lagi, Bu? Naibul Naibul fa'il dan fa'il. Jadi yang fa'il. kita bacanya ada 6. Walaupun memang pada dasarnya lebih dari itu ya. Tapi memang lebih yang kita pelajari hanya 6. Kemudian ada mansubat. Mansubat ini ada banyaknya yang kita pelajari. Mungkin ada 3 saja, Bu ya. Jadi ada maf'ul. Kemudian apa lagi, Bu, yang mansubat yang kita pelajari? Ada 4 ya kalau nggak salah ya. Ini, Baru kana sama isem inna. Kemudian satu lagi apa? Ba'dul nida. Yang mana al munadanya harus berupa apa? Idofah. Kemudian majrurat. Majrurat hanya ada 2. Apa saja, Bu? Majrurat. Ismi mujarab, Ismun majrur. Di al-masbuk bi harfi mujarab, jar. Kemudian satu lagi apa? Mudhafun. mudafun ilaih. Nah, mudhafun ilai. Sekarang kita akan memasuki al-af'al. Apa naktun dulu ya, naktun. At-tawabi'. Apa itu tawabi'? Sesuatu yang dii'rabkan yang mana dia mengikuti sebelumnya saja. Dia tidak berdiri sendiri, tapi hanya mengikuti sebelumnya saja. Jadi ada naktun yang pernah kita pelajari di pelajaran 9 semester pertama. Atau kit belum kita pelajari. Al-ataf sebagian saja. Wal badal. Nah, itu juga sebagian saja di semester pertama. Pelajaran ke-8 ya. Nah, sekarang kita akan membahas secara rinci langsung. Anak tutabi'un lil man'uti fi jami'i ahwalihi. Nah, silakan diharokati jika dibutuhkan. Anak tutabi'un lil man'uti fi jami'i ahwalihi. Jadi, na'tun itu selalu mengikuti man'ut di berbagai keadaan. Ya, ada yang keadaan marfu', ada yang keadaannya mansub dan majrur. Gitu ya. Ahadoro ya kok ahduru. Ahadara talibul jadidu yatlubul mudiru taliba al jadida hada daftaru talibil jadidi. Nah, sebenarnya semua tapi kayak gitu ya. Tapi maksudnya keadaan marfu mansub mansub, keadaan marfu mansub majrur itu semua tapi kayak gitu. Cuman ada sebagian yang berbeda di antara keempat ini ya. Ada perbedaan sedikit di antara empat ini. Makanya di sini taukid disebutkan atau taukid tabi'un lil muakkadi fi jami'i ahwali ghairu annahu la ya'ti illa ma'rifatan. Nah, jadi perbedaannya kalau tadi naktun boleh ma'rifah, boleh nakirah. Tapi kalau taukid itu harus ma'rifah. Dia mengikuti yang ditekankan, kata yang ditekankan fi jami'i ahwalihi di seluruh apa keadaannya. Ghairu annahu la ya'ti illa ma'rifatan. Um, akan tetapi ghairu annahu akan tetapi juga bisa diartikan Pak ya. Akan tetapi dia harus ma'rifah gitu ya. Harus apa, Bu? Untuk taukid harus apa? Ma Ma'rifah. Nah, ma'rifah. Ma'rifah ini ada macam-macam ya, nggak hanya al saja, tapi ada yang lainnya. Nah, di sini dicontohkan hadaratul kulluhum qala li hadal mudiru nafsuhu. Jadi di sini sebenarnya kalau kita masuk ke pembahasan nahwu yang bagian taukid ya, bab taukid itu nanti ada 2 ya. Ada taukid secara lafadz, ada taukid
secara makna. Nah, ini termasuk yang makna ya. Kalau lafadz itu berarti dia mengikuti dia taukidul ism, taukidul fi'al, dan taukidul haraf, dan ada juga taukidul jumlah. Ana ahduru. Ini namanya taukidul jumlah. Tapi kalau ana fil masjidi, al masjidi. Nah, ana fil masjidi. Nah, jadi kalau terulang kembali, itu namanya taukidul kalimah atau pokoknya antara isam, ana ahduru, misalkan seperti itu. Nah, jadi bisa taukidul lafat dan taukidul makna. Di sini termasuk taukidul makna ya, karena tidak mengulang dari kata sebelumnya. Jadi di sini pakai kata kulun sama nafsu. Hadaratul labu kulluhum. Jadi semua siswi-siswi itu benar-benar hadir qala li hadzal mudiru nafsu. Ini eh mudir sendiri, nah, mudir atau kepala sekolah itu sendiri yang berkata kepadaku gitu. Jadi ada penekanannya. Jadi harus ada domir yang kembali kepadanya sehingga taukid ini harus ma'rifah. Jadi alasan kenapa dia harus ma'rifah, kenapa Bu? Alasan dia harus ma'rifah apa? Karena harus ada domir yang kembali ke muakkadnya tadi, yang ditekankan tadi. Itu Bu ya. Makanya di sini harus ma'rifah. Paham tuh majemian? Insyaallah. Nah, jadi taukid itu harus ma'rifah karena apa Bu? Karena harus ada Domir. domir yang kembali ke padanya. Maksudnya kepadanya itu siapa? Ke muakatnya tadi Bu ya. Yang ditekankan tadi. Al-mansub sa'al tutulaba. Ini seharusnya tulaba Bu ya. Sa'al tutulaba kullahum sa'al tul mudir wa nafsahu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi silakan diperbaiki sa'al tutulabu diganti dengan sa'al tutulaba. Silakan diperbaiki. Sudah Bu? Sudah ya? Saat tutullaba kullahum. Jadi kalau muakkadnya di sini mansub maka taukidnya juga harus ikut mansub kullahum. Muakkadnya mudirah maka taukidnya harus ikut mansub. Sama seperti majrur juga. Salam tu ala tullabi kullihim. Salam tu alal mudiri nafsahi. Apa? Nafsihi kok nafsah. Nafsihi. Taib. Jadi ini sama-sama majrur. Kalau na'tun wa man'ut tadi boleh nakirah. Tapi kalau taukid harus ma'rifah. Karena ada domir yang kembali ke mu'akadnya tadi. Sampai sini ada pertanyaan tentang taukid. Kalau nggak ada kita lanjutkan bab tawabi yang selanjutnya ya. Yang ketiga yaitu. Oh ya ini sudah ada keterangannya ya. Sudah ada taukid ada dua. Lafzi sama maknawi. Masya Allah. Wa tauqidu naw'ani maknawi wal lafdi. Ya wa yakunu bi alfadil ma'lumah hiya an-nafsu wal ain wa kullun wa ajma'u ajma'in ya seharusnya ya kalau di dalam Al-Qur'an wa ajma'in. Kalau di sini mufrad ya ajma'u ya. Ajma'u. Jadi kata lafat yang maknawi itu ada kata tertentu ya, kata-kata tertentu. Jadi ada nafsun, ada ain, eh, ada kullun, ada ajma'u. Jadi ada berapa Bu? Ada empat. Misalkan saat tuh Muhammad dan ainahu. Nah, jadi ainahu itu bukan berarti matanya, tapi ain di sini benar-benar dirinya sendiri. Gitu Bu ya. Bisa bisa dipahami di sini. Saat tuh Muhammad dan ainahu. Jadi benar-benar saya bertanya kepada Muhammad
Muhammad. Seperti itu. Kemudian ada juga wajami'u wakilta. Masya Allah, ada berapa ini? Ada 6 ya kalau dihitung ya. Ada jami'un, kila, wakilta. Kalau kila wakilta ini khusus musanan ya. Kilahuma sahihun gitu. Wa ada tauqidu walladzi la ya'ti illa ma'rifatan. Jadi yang disebutkan tadi itu tidak akan disebutkan kecuali ma'rifah. Jadi enam-enamnya ini harus ma'rifah. Ini sudah menjadi wajib qat'i ya. Sudah menjadi wajib. Misalkan kalau kita pakai kilah, misalkan sa'altul mudarisaini kilaihima. Nah, kilaihima. Jadi benar-benar keduanya. Saya bertanya kepada kedua, benar-benar kepada kedua guru. Kilaihima. Seperti itu. Kemudian ada juga lafzi. Seperti yang saya jelaskan tadi, secara lafaz itu berarti hanya mengulang lafadznya saja. Yakunu bitikrari lafaz nafsihi. Lahu ja'a aliyun lan atruka sholata. Sebenarnya juga termasuk lafaz juga dia mengulang yang namanya kalimat ja'a aliyun itu boleh ya, mengulang kalimatnya, atau ja'a aliyun, atau alinya yang ditaukidkan ja'a aliyun. Nah, jadi intinya secara lafaz itu suatu kata yang terulang atau suatu kalimat yang terulang. Jadi nggak memandang dia ma'rifah atau nakirah gitu Bu ya. Yang penting terulang. Paham tuh jami'an? Insya Allah. Jadi ini taukid secara lafdi. Kemudian selanjutnya kita ke ataf. Ataf ini sebenarnya lumayan panjang ya pembahasannya ya. Karena ada ataf bayan itu susah. Ini maksudnya ke bab balaghah sebenarnya. Al-atfu tabi'un lil ma'tufi fi jami'i ahwalihi. Nah, ini sama seperti naktun ya, cuman beda susunannya saja. Kalau naktun tidak mempunyai huruf tertentu, kalau ataf itu mempunyai huruf tertentu. Nah, perbedaannya di sini saja. Yang lain itu sama semua. Nah, jadi marfu'nya kharaja Hamidun sodikuhu wa sodikuhu. Jadi Hamid dan temannya keluar. Nah, di sini harfu atofnya itu pakai waw ya. Sebenarnya ada huruf yang lain seperti fa, seperti apa lagi, summa dan lain sebagainya. Tapi di sini dicontohkan pakai waw saja, pakai waw saja. Kalau mansub talabal mudiru hamidan wasodikohu. Kepala sekolah meminta Hamid dan temannya. Al-majrur aina kutubu Hamidin wasodiki. Di manakah kitab-kitab atau buku-bukunya Hamid dan temannya? Nah, jadi di sini boleh ma'rifah, boleh nakirah ya. Misalkan kitabun ainal kitabu wal qalamu. Nah, jadi ma'rifah boleh. Atau kalau pakai nakirah fil fil fasli maktabun wa qalamun. Nah, ini nakirah ya. Jadi ataf ada persamaannya dengan naktun yaitu sama-sama nakir boleh dan sama-sama ma'rifah boleh. Dan perbedaannya adalah kalau ataf itu ada huruf tertentu. Kalau di sini contohkan wow ya, ada hurufnya pasti. Kalau di anaktun tidak ada huruf tertentunya. Gitu Bu ya. Paham tuh majamian? Paham? Insya Allah. Fahimna. Nah, wal atfu naw'an, dan ataf itu ada dua jenis. Atfun nasak, nah, nasak yang kita pelajari tadi ya mempunyai huruf tertentu. Wa wal ma'tufu bil harf ka'amsali sabiqah. Wal atful bayan fayusbihul badal wa satadrusu fil mustaqbal insyaallah. Jadi atful bayan ini sebenarnya pembahasannya yang sangat mendalam Bu ya. Untuk pelajaran bahasa Arab yang mendalam karena masuknya ke balaghah juga. Karena dia mirip-mirip dengan badal, mirip-mirip dengan badal.
Baik. Kemudian badal yang terakhir, tawabi yang terakhir yaitu di badal. Badal sebagian dah pernah kita pelajari di semester pertama pelajaran 8 ya. Al-badalu tabi'un lil mubadali minhu fi jami' awalihi ghairu annahu la yastaritu an yatbi'ahu fi ta'rifi wa tamhiri. Nah, jadi di sini tabi'nya itu boleh mengikuti ma'rifah atau tidak mengikuti dia itu ma'rifah. Intinya tabi'nya itu sama-sama di marfu' mansub majrur. Kalau masalah nakir ma'rifahnya dia terserah. Boleh dua-duanya, boleh milih dari keduanya. Maka di sini tabi'unil mubdali minhu fi jami' ahwali. Jadi mubdal itu mengikuti badal di seluruh keadaan-keadaannya. Nah, akan tetapi dia tidak disyaratkan untuk mengikuti dalam apa? Dalam ma'rifah dan nakirah. Jadi ta'rif itu artinya ma'rifah Bu ya. Dan tankir artinya apa? Nah, Nakirah. nakirah. Jadi tidak harus mengikutinya. Jadi badalnya ini boleh nakirah, boleh ma'rifah. Paham tuh Jamian? Nah, walaupun mubdal minhunya itu ma'rifah atau nakirah. Jadi nggak harus diikuti antara ma'rifah nakirahnya. Yang harus diikuti apa? Marfu, mansub, dan ma majrur. Itu Bu ya. Paham tuh Jamian? Fahimna. Baik, alhamdulillah. Marfu'nya ana ja'ahuka Hashimun. Nah, ini mana badalnya di sini? Badalnya di Hashim ya. Ana jahadat talibu. Nah, talib itu sebagai apa? Sebagai badal. Al-mansub. A'arafa akhaka. A'rifu ya. Kok a'rafa lagi? A'rifu. A'rifu akhaka Hashiman. Saya mengetahui saudaramu atau saya tahu saudaramu yang bernama Hashim. Nah, saya mengetahui siswa ini. A'rifu hadha talibah. Majrur. Aina ghurfatu akhika Hashimin. Nah, jadi harus mengikuti apa? Maksud. Jadi Hashim itu sebagai badal. Mau badal minhunya mana? Aku ya, bukan kanya ya. Akhi, mubdal minhunya. Yang diikuti badal. Kemudian aina ghurfatu akhika. Di manakah kamarnya saudaramu yaitu Hashim? Aina ghurfatu hadat talibi. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, wal badalu arbatu anwa. Sanadarusuha fil mustaqbal insyaallah. Badal itu mempunyai 4 jenis. Kita akan belajar semuanya insyaallah. Jadi ada badal ba'du min kulin, ada badal apa ya? Kulin min kulin. Dua lagi saya lupa. Jadi ada 4 ya. Badal ada 4. Yang sudah kita pelajari baru min kulin ya. Min kulin. Apa? Baru kulin min kulin. Jadi semuanya. Yang kita pelajari badal kulin min kulin. Baik. Sampai sini ada pertanyaan tentang tawabik. Kalau nggak ada kita masuk ke al-i'rabu wal bina'u fil af'al atau minal af'am. Ada pertanyaan? Baik, nggak ada ya. Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'ali. Jadi sesuatu yang mu'rab dan mabni di dalam atau dari segi kata kerja. Al-fi'lul madhi mabniun da'iman. Kemudian fi'lul amri mabniun da'iman. Jadi kedua fi'il ini sudah dihukumi semuanya, tidak ada pengecualian. Semuanya adalah mabni tanpa terkecuali. Gitu Bu ya. Akan tetapi fil mudhari' itu hampir semuanya mu'rab ya. Kecuali ketemu apa Bu? Dia mabni jika ketemu nunun niswah yang kita pelajari ya. Yang kita pelajari hanya ketemu nun niswah. Walaupun nanti kita akan belajar ada nunun taukid di dalam
kata kerja mudhari. Tapi kita belum belajar. Tapi di sini sudah disebutkan di sini ya. Nah, jadi intinya keduanya adalah nun kan. Jadi mabni itu disebutkan ada dua nun. Ada nunun niswah, yang satu nunun taukid. Seperti yang dijelaskan di bawahnya. Yakunul mudhari'u mabniyan fi halataini. Kata kerja mudhari itu menjadi mabni jika apa? Di dalam dua keadaan. Yang pertama adalah apa, Bu? Idza ittasalat bihi nunun taukid ittisalan mubashiran nahu wallahi la aqra anna. Mabni al-fathi. Idza tasalat bihi nunun niswah nahu at-talibatu yajtahidna. Nah, jadi yang pertama ada nunun taukid, yang kedua ada nun niswah. Intinya di situ. Nunun taukid mungkin ada yang ghairu mubashir ya. Tapi yang saya tahu selama belajar di bahasa Arab ini, saya belum pernah menemukan nun taukidnya terpisah ya. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya. Yang saya ketahui wallahu alam. Jadi mungkin ada yang ghairu mubashir ya, nunun taukid ya. Jadi tidak bergabung dengan kata kerja. Nah, mungkin ada ya. Tapi saya belum pernah melihat contohnya, Bu ya. Nah, jadi di sini contohkan wallahi la aqra'anna. Demi Allah saya akan membaca gitu ya. Saya akan benar-benar membaca. Jadi di sini ada nunun taukid yaitu nun tasydid sehingga menyebabkan mabniun ala fathi. Gitu, Bu ya. Jadi kata kerja yang bergabung dengan kata kerja mudhari, Bu ya, yang bergabung dengan nunun taukid itu pasti mabniun ala fathi. Itu sudah dipastikan. Tapi kalau kata kerja mudhari bergabung dengan nunun niswah maka sudah dipastikan mabniun ala sukun sebagaimana yang kita pelajari di dahulu kala. Di semester 4, 5 dan 6 kita sudah pernah belajar kata kerja mudhari. Yang mana kalau bertemu dengan nun niswah pasti mabniun ala sukun. Paham tuh majamian? Fahimna. Insyaallah. Gitu ya. Jadi kita ulangi, Bu ya. Yang pertama, kata kerja. Kita harus ketahui hukum kata kerja semuanya. Maupun yang madi atau yang mudhari. Nah, kita ke madi dulu. Apa hukumnya? Mabni atau mu'rab? Madi, yang madi. Mabani. Mabani Nah, daim. mabni ya. Tidak ada pengecualiannya, Kak, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau fil amr, ada mabni atau mu'rab? Fil amr? Mabani. Mabani. Nah, mabni. Ada pengecualiannya? Nggak ada. Nah, apa hukumnya fil mudhari? Hukumnya apa? Mu'rab. Mu'rab. Pada umumnya mu'rab. Tapi ada pengecualian, yaitu ada dua keadaan. Apa saja, Bu? Nunun niswa dan Ketemu. nunut taukid. Nah, jadi yang kita pelajari baru nunun niswah saja, Bu ya. Nunun taukid kita belum belajar. Yakunu mu'raban ma'ada dzalika ai dalam yatasil bihi nunun taukid wala nunan niswah nahu adhabu lam adhab lan adhaba. Jadi eh, di di luar keadaan dua ini, di luar keadaan ini yang dua ini itu tidak eh, atau tidak bertemu dengan nunun taukid atau nunun niswah maka dia harus mu'rab ya. Yakunu mu'raban. Kemudian selanjutnya anwa'ul i'rab fil afali salasah. Nah, jadi sama-sama tiga, tapi yang terakhir berbeda, Bu ya. Yang terakhir berbeda di jazm. Ingat di jazm. Jadi anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab itu ada tiga, rafa, nasab, dan jazm. Marfu, mansub, dan majzum. Seperti yang kita pelajari majzum di semester lalu, di semester 5 ya. Kita belajar majzum di awal semester 5. Kalau rafa dan nasab di semester 4 sudah kita pelajari di kata kerja. Ini berarti berlaku, anwa'ul i'rab itu berlaku untuk kata kerja apa, Bu? Madi, amar, atau mudhari?
Kalau i'rab, artinya aja i'rab berarti yang dihukumi mu'rab. Kata kerja yang dihukumi mu'rab apa, Bu? Madi, mudore. Oh. Nah, mudhari. Mudore. Ini khusus kata kerja mudhari. Nah, karena apa? Karena yang dihukumi apa? Dihukumi mu'rab. Karena yang lain kata kerja amar, kata kerja amar, dan kata kerja maldi, nah ini nggak berlaku ya. Rofok, nasab, dan jazm tidak berlaku. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Mudah ya, insya Allah ya. Jadi ini rofok, nasab, dan jazm khusus kata kerja mudhari. Mudore. Nah, di sini disebutkan contohnya adhabu dan adhaba lam adhab. Nah, ini contoh dasarnya ketika marfu itu domah, ketika nasab itu fathah, dan ketika jazm itu tandanya sukun. Nah, jazm itu bukan seperti majrur, Bu ya. Kalau majrur itu kasroh, tapi di kata kerja tidak mungkin ada yang kasroh tandanya. Itu, Bu ya. Baik. Paham tuh macamnya? Nah, alhamdulillah. Hmm. Baik, lanjut ke tanda i'rab. VL itu sampai apa lagi ya? Tanda i'rab, iya. Sampai tanda i'rab saja ya. Takdiri pekan depan aja. Tanda i'rab al-asliyah wal far'iyah. Ini sedikit ya, beda sama yang di isem. Isem banyak banget tanda i'rabnya, asli dan far'i. Asli memang gitu-gitu aja, tapi far'inya banyak ya. Ada 5 apa 6 itu kemarin. 5 ya kalau nggak salah. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ada mutsanna, ada mamnuun min shorof, ada apa lagi, Bu? Ada asmaul khamsah. 5 ya berarti ya. Nah, kalau sekarang di isem itu tanda asli sama seperti yang tadi, fathah, domah, dan sukun ya. Jazm diganti dengan sukun. Nih, mohon maaf ya. Ada bayi lagi coret-coret. Lagi belajar coret-coret. Selanjutnya, tanda i'rab yang asli fil mudhari' salah satu anwa. Jadi di dalam kata kerja mudhari' ya sudah pasti, Bu ya. Tidak mungkin di kata kerja yang lain. Karena yang dihukumi mu'rab hanyalah kata kerja mudhari'. Ketika doma itu tanda i'rab ketika doma itu harus keadaannya apa, Bu? Mar marfu' ya, Oh, itu tanda rafa'. Fathah itu tanda nasab, mansub. Sukun mansub. itu tanda jazm. Ini dinamakan tanda asli ya. Asli itu ada 3, domah, fathah, sukun. Domah ketika marfu', sukun ketika jazm, fathah ketika mansub atau nasab. Kalau yang far'i gimana? Far'i cukup 2 saja, Bu ya. Far'i di dalam kata kerja itu cukup 2 saja. Walaupun yang kita pelajari baru satu. Walaupun yang kita pelajari baru satu. Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun. Wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li. Dan di sana juga ada tanda-tanda yang lain yaitu far'i. Dan dia di dalam jenis-jenis kata kerja yang berikut ini ya. Coba dilihat di sini. Alamat rafa fiha thubutun nun wa alamatun nasbi wa Asli. jazmun nun. Jadi tanda rafa itu thubutun nun dan tanda nasab dan majzum itu hatfun nun. Seperti yang kita pelajari di semester lalu ya, semester 5 kita sudah belajar kata kerja yang mansub.
Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Nah, di sini tanda yang di sini itu berlaku untuk kata kerja mudhari yang gimana, Bu? Masih ingat penyebutannya apa atau istilahnya apa? Yang mana dia rofaknya thubutun nun dan mansub dan majzumnya harfun nun. Gimana? Istilahnya apa, Bu? Dinamakan apa? Kata kerja apa? أفعال الخمسة. Kata kerja yang 5 ya. Nah, di sini disebut af al-af'alul khamsah. Disebut al-af'alul khamsah. Jadi kata kerja mudhari yang mana dia secara i'rab demikian, Bu ya. Ciri-ciri al-af'alul khamsah itu apa, Bu? Ada 3 hal, Bu ya. Dia bertemu dengan wawul jamaah, yaul mukhatabah, dan satu lagi alif. Aliful isnain. Gitu ya. Ciri-ciri af'al khamsah itu dia diiringi dengan wawul jamaah. Terus apa lagi, Bu? Yaul. Yaul apa? Bukan yaul mutakalim ya. Tapi ya apa, Bu? Halo? Yaul مخاطبة. mukhatabah. Satu lagi aliful isnain. Walaupun yang kita pelajari hanya 2 saja ya. Wawul jamaah sama yaul mukhatabah. Baik. Aturiduna an tadhabu alam tadhabi ilal madrasati ya Maryamu. Aturiduna an tadhabu, apakah kamu ingin pergi? Bukankah kamu pergi ke sekolah wahai Maryam? Nah, jadi ketika marfu nunnya ada turiduna, tapi ketika mansub tadhabu hilang. Ketika majzum juga nunnya hilang. Alam tadhabi. Kemudian al fi'lun nakis. Nah, nanti kita akan belajar fi'lun nakis. Oh, udah ya di semester 5 ya. Baik, kita akan belajar, kita sudah belajar di semester 5 lalu tentang fi'lun nakis. Masih kan, Bu? Enggak, Bu? Fi'lun nakis itu yang gimana ciri-cirinya atau pengertiannya? Fi'lun nakis itu gimana, Bu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Bu Intan atau Bu Eka? Kata kerja yang nakis bukan berarti dia seperti laisa kana, bukan. Bukan itu yang kita maksud ya. Kata kerja nakis yang mana tentang harfu ilah. Min haitsu harfu ilah. Yang mana berdasarkan dengan eh huruf ilahnya. Berdasarkan dengan huruf ilah. Gak ada yang ingat. Bu Eka masa nggak ingat? Halo Bu Eka atau Bu Intan? Kalau misal itu kan di awal kata ya, seperti wa doa, wazana, itu harfu ilah selalu di awal. Tapi kalau ajwaf itu selalu di tengah. Soro, kana, nama, soma, itu harfu ilahnya di tengah. Nah, berarti kalau di akhir namanya apa, Bu? WK. ناقص. Nah, di akhir seperti apa? Jaro, ya jeri, masya, yamshi. Ini berlaku juga untuk kata yang lafif ya. Untuk di sini. Aduh. Baik. Alamatul i'rab al-asliya. Nah, jadi di sini kalau kata kerja nakis biasanya itu ada tanda yang far'i. Apa itu tanda yang far'i? Nah, di sini disebutkan alamatul jazmi fihi hatfu harfi illah. Nah, jadi disebutkan bahwasanya tanda jazmnya adalah hatfu harfi illah. Apa artinya, Bu, hatfu harfi illah? menghapus. Menghapus
harfu ilah. Karena tanda akhirannya itu menghapus harfu ilah. Jadi bukan dhammah, bukan kasr, bukan fathah. Jadi apa tanda akhirannya? Menghapus harfu ilah. Misalkan lam yajri. Bukan berarti wa alamatu jazmihi kasrotun. Nggak bisa lam yajri karena di dalam kata bahasa Arab kata kerja itu tidak mungkin tandanya itu kasroh, nggak mungkin. Maka di sini disebutkan wa alamatu jazmihi harfihil ilah. Gitu Bu ya. Misalkan eh apalagi dananya denung, lamnya denung. Lamnya denung. Atau yang wow, da'aya da'u misalkan lam yad'u, dia belum berdakwah. Lam yad'u, dia tidak mengajak. Berarti apa? I'rabnya apa? Ah, fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi apa Bu? Hafu harfi illah. Ini bukan kata kerja nakis saja ya sebenarnya. Ini berlaku juga untuk kata kerja lafif karena dia diakhiri dengan apa? Pasti lafif ini diakhiri dengan harfu ilah. Gitu Bu ya. Lafif ada dua walaupun dia makrun dan mafruq. Masih ingat Bu dengan kata-kata ini? Lafif, lafif makrun yang mana harfu ilahnya terpisah, yang tergabung ya. Nawayanwi ini termasuk makrun. Lam yanwi, berarti di sini juga sama harfu ilah. Dia tidak niat. Lam yanwi. Kalau mafruq contohnya apa? Lam yafi, yafa, wafa yafi, wafa yafi. Atau yang lain apa Bu? Wafa yafi. Nah, ini termasuk adalah lafif mafruq. Wakoyaki misalkan. Dia belum menghindari lam yaki atau wa'ayai lam ya'i. Jadi di sini sama seperti kata kerja nakis pada umumnya. Kalau dia majzum, ya, maka dia harus menghilangkan harfu ilah. Ini berlaku untuk domirnya yang 5 Ibu ya. Yang 6 atau 5 Bu? Yang huwa, huma, 5 ya. Huwa, huma, apalagi Bu? Anta, ana, nahnu. Berarti 5 ya. Jadi berlaku untuk domir yang 5 ini. Yang mana dia aslinya adalah domirun mustatirun. Yang mana dia fa'ilnya adalah domirun mustatirun. Ini berlaku untuk 5 domir ini. Fahimtum jami'an? Fahimtum jami'an? Insyaallah. Jadi di sini disebutkan contohnya lam yamshi. Jadi ini domirnya huwa ya. Atau domirnya ana juga bisa lam amshi atau lam tamshi. Jadi atau lam namshi. Jadi berlaku untuk 5 domir ini Bu ya. Jadi dia harus menghilangkan ketika majum harus menghilangkan harfu ilah. Ustaz, bagaimana kalau dia ada wawul jamaah, ada ya al mukhatabah? Ya berarti diirabkan sama seperti pada umumnya. Dia itu af'al khamsah ketika majzum harus menghilangkan apa Bu? Nun. Gitu ya. Misalkan lam yamshi, apa lam tamsi afwan. Lam tamsi kalau untuk anti ya. Anti lam tamsi. Jadi dii'rabkan seperti af'alul khamsah pada umumnya yang mana dia majzumun wa alamatu jazmi nun. Itu Bu ya. Bisa dipahami di sini? Baik. Jadi yang harfu ilah berlaku untuk kata kerja ya mudhari yang mana dia harus apa Bu? Harus nakis dan harus domirnya apa? Di antara 5 tadi ya. Nakis atau lafif dan harus di antara 5 domir ini. Seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan ketemu takdir dan tamarin. Tamarinnya cuma satu ya, Masya Allah. Habis itu masuk ke materi pelajaran kedua. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Berarti sambil nunggu PR, kita cicil dulu saja PR pelajaran kedua, Bu ya.
Silakan menghafal kosakata pelajaran kedua. Baik, ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Wassalamualaikum. Yakin nggak ada pertanyaan? Bu Eka dan Bu Intan? Enggak ada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nah, nanti darsana bilhamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra'u kafaratal majlisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala